melarang orang merokok di tempat-tempat tertentu yang berakibat negatif kepada orang-orang yang tidak merokok. Jadi sampai meluas mengatur tentang melarang orang menjual rokok. Karena ketika itu dilakukan, ya, maka yang paling terimbas dan akibatnya adalah para pedagang kaki lima. Ya, kalau misalnya orang merokok dilarang juga di warteg yang notabene tidak pakai AC, maka warteg juga nanti bagaimana orang ya, karena merokok makan dan merokok itu kadang-kadang bisa dekat gitu loh, mungkin nanti warteg bisa bangkrut ya. Nah itulah keberatan mereka, jadi meminta agar pasal-pasal tersebut supaya ditiadakan, ya, dicoret, lebih mengatur kepada bagaimana orang merokok di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jangan merokok di tempat-tempat segala macam, tetapi tidak terlalu meluas melarang orang menjual rokok, itu akan berakhir kepada UMKM dan pedagang kecil. Nah mudah-mudahan nanti ini kan nanti aspirasinya akan kita sampaikan, kita akan perjuangkan khususnya fraksi PDI Perjuangan, karena memang peraturan ataupun perda jika memang dibuat sangat bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, sama aja nanti perda yang runtuh ya, tidak terlaksana. Itu satu. Yang kedua, ya kita juga kan peraturan kita buat kan untuk supaya kemaslahatan masyarakat lebih terjamin. Tetapi kalau bikin peraturan membuat orang menjadi jatuh miskin atau segala macam, ya kan merepotkan juga. Jadi masih ada peluang-peluang untuk kita perbaiki itu melalui nanti di Bapemperda, bahwa kita akan sampaikan ada keberatan dari beberapa segmen masyarakat terhadap perda yang kita lakukan. Dan fraksi PDI Perjuangan sangat bisa memahami tadi apa yang disampaikan. Ya, gitu. Pak, berarti kan masih ada penolakan dan Bapak tadi mengatakan akan diperjuangkan begitu ya Pak, dan nanti juga ini akan kejar tayang, ada rapat lagi di Bapemperda, berarti nanti akan disampaikan. Karena ini kan masih pembahasan di Pansus. Jadi kita memang sedikit saya ceritakan, Bapemperda itu kan membentuk pansus-pansus karena ada 4 perda yang mau kita lakukan. Nanti selesai dari pansus dilaporkan di rapat pimpinan gabungan, nanti kan kita buka lagi di Bapemperda kira-kira bagaimana ini poin-poin tertentu. Jadi kalau mendapat penolakan yang keras dari masyarakat atau bisa juga berakibat tidak baik bagi masyarakat khususnya UMKM dan pedagang kaki lima, ya kan jadi spirit dari perda itu jadi lari kan, ya nggak sesuai dengan masalah itu aja. Pak, kan infonya pasal per pasalnya sudah diputuskan gitu ya. Nah, itu artinya masih bisa dirubah. Ya, kita kan masih ada seperti yang saya katakan tadi. Apa sih yang nggak bisa sekali? Ini kan keputusan politik. Ya, keputusan politik itu kan bisa diperbaiki. Karena kalau kita katakan tadi misalnya di Bapemperda, kita bisa bahas kembali. Ya, walaupun memang pokok pembahasan ini kenapa sampai seperti itu, sebagian kan kita kawan-kawan berpandangan sudah ada PP nomor 24 ya, 28 tahun 2024 yang diatur, mereka merujuk ke situ. PP-nya aja yang di hierarki perundang-undangan yang paling tinggi membuat aturan seperti itu, kan nggak salah kita buat di Perda ini. Padahal akibat ekonominya kan ada kan. Untuk terakhir, sejauh ini koordinasi sama eksekutif dari Pemprov itu dari DPRD ada nggak sih Pak terkait pembahasan KTR ini? Secara jujur kita katakan Bapemperda pernah berkonsultasi, bukan konsultasi apa ya, kita melakukan pertemuan-pertemuan ya. Kita minta selalu ada pertemuan minimal sekali 3 bulan Bapemperda dengan gubernur. Gubernur sudah mengingatkan itu. Akan iya. UMKM agar perda ini jangan sampai berakibat kepada UMKM. Beliau langsung mengatakan secara eksplisit gitu. Mungkin Bapak sedikit Pak. Oke ya. Terima kasih ya Pak. Nanti kalau saya di sini nanti dikira nanti saya. Terima kasih ya Pak. Mungkin Bapak sedikit. Hari ini kan bakal ada rapat lagi nih Pak, mungkin harapannya dan tadi pertemuan di dalam. Yang pertama kami hadir ini menyampaikan petisi ya,
Pedagang CDKI yang kita tandatangani tanggal 26 September 2025 di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Intinya satu, kita menolak dengan tegas pasal-pasal di Raperda KTR yang mengatur pelarangan jual rokok baik eceran maupun zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan bermain anak. Memang ini ada di PP 28/2024 pasal 445 tentang kesehatan. Yang saya tegaskan adalah ini perda kawasan tanpa rokok. Artinya mengatur tempat tertentu orang tidak boleh merokok, bukan mengatur penjualan rokok. Yang kedua, saya mengikuti 4 tahun persoalan ini. Dan yang terakhir perkembangan yang kami terima dari Biro Kesehatan Kementerian Kesehatan, Permenkes itu ditunda dan lagi menunggu petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Karena PP 28 ini penolakannya masif dan berbagai kalangan. Oleh karena itu, kacamata DPRD tidak boleh kacamata kuda, harus mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu kita minta kepada DPRD, walaupun sudah diketok palu di pansus, kita minta dicabut sebelum disahkan pasal-pasal yang mengatur pelarangan jual rokok, termasuk pasal-pasal abu-abu, memperluas kawasan tertentu tidak boleh merokok. Kita nggak mau KTR meluas ke warung Tegal, ke warung Lamongan, tenan-tenan Indomie, warung kopi dan sebagainya. Karena kalau ini dilarang merokok di situ, saya pastikan mereka akan golak pasar mati. Yang ketiga, ya, saya memang sebagai Ketua Umum Asosiasi PKI Indonesia mendukung penuh sikap Gubernur bahwa KTR ini seperti yang disampaikan beliau tanggal 16 Juni 2025 di Balai Kota ke saya, sebagai Ketua Umum, hanya mengatur kawasan tanpa rokok, itu pun untuk ruang tertutup dan harus disediakan ruangan khusus untuk merokok. Dan Gubernur dengan jelas dan tegas, perda ini tidak boleh membunuh ekonomi rakyat kecil, PKI dan PKI. Oleh karena itu, kami seperti kami tegaskan, hari ini kita sampaikan kepada Pak Jody Simanjuntak DPRD Provinsi DKI, tapi dalam waktu dekat kami akan aksi damai. Ya, saya tidak ingin di ibu kota negara ini terjadi juga terulang kembali apa yang terjadi 25-31 Agustus. Itu kan simpel. Ya. Kesenjangan rakyat kecil sama pejabat negara terlalu jauh. Kami tidak ingin juga. Tadi sama dengan Pak Jody, asongan itu jualan hari ini untuk makan hari ini. Kalau nggak boleh jual rokok eceran, asongan, kopi keliling, los di pinggir jalan, keluarganya nggak makan. Kalau nggak makan secara komunal, kita nggak bisa menyalahkan rakyat kalau terjadi sesuatu. Oleh karena itu, saya minta DPRD terketuk hatinya. Mereka tunjangan rumahnya aja 78 juta. Itu gede banget, Pak. Itu bisa sampai asongan meninggal dunia, belum tentu punya duit 78 juta. Oleh karena itu jangan gegabah, jangan sembarangan, jangan menguasai kehendak atas nama kekuasaan. Yang pasti habis ini kita aksi damai, ya, ke Balai Kota, Gubernur maupun ke DPR. Ada tambahan dari Pak Mugro? Ya, kami dari komunitas warga Nusantara, Suwantara dalam kondisi sekarang, Mbak, ini kemarin kita mengalami pandemi hampir 50% belum tika, dan sekarang hanya belum turun ya. Nah, terus ini ada peraturan yang menghambat lagi pertumbuhan ekonomi. Tentunya kami mengharap agar para anggota dewan harus turun ke lapangan bahwa kondisi sekarang ini mulai banyak ini. Karena itu kami sampaikan dan dengan Pak Bupati, ayo mana pasal-pasal yang menghambat pertumbuhan, karena kalau kondisi seperti ini
ya insya Allah bukan pasti banyak yang bagus ya batuk-batuk hampir 50 warga ada tadi dari separuh ada datang dan itulah yang kami sampaikan bahwa tolong anggota dewan melihat kondisi di lapangan bahwa daya beli sekarang ini semakin menurun dan itu harus dipertimbangkan. Kenapa harus dilakukan? Karena kami tentunya dengan kondisi kayak begini susah untuk dieksekusi. Karena kalau sudah menyangkut perut apapun gitu kan, mereka tidak akan patuh kepada aturan-aturan karena untuk dimakan aja susah gitu kan. Itu aja sih yang kami sampaikan. Terima kasih Pak.